namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sembah Dia. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Yes Lord. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya, selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Angkat suaramu, nyatakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak,
hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakaralabata karalabaya rabaya 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 rabaya. Mari dimanapun sudah berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saat ini kuasa Tuhan mengalir dan menjamah. Kuasa Tuhan mengalir menjamah, memulihkan keadaan kita seluruh. Tuhan mau bawa kita dalam rancangan yang sempurna. Oh rabasakaralabata karalabaya rabaya rabaya. Kau jamah setiap hati, Kau bentuk kami jadi baru. Oh Yesus, oh ralab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 ala. Sambil buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sama-sama. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan, dia jamah, dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara sendiri nyanyikan, dia jamah, dia jamah segenap hidup kami. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan sedang mengulurkan tangan-Mu menjamah setiap kami. Oh, kami tahu waktu Tuhan jamah kami, segala sesuatu dalam hidup kami berubah. Oh Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, dengan iman katakan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari angkat tanganmu di tempat kau berada. Satu tangan taruh di dada. Rasakan kasih Tuhan saat ini. Tuhan sedang menjamah kita. Oh rasakan jamahan Tuhan. Hati yang keras sedang diubahkan. Ada yang mengalami luka dalam batinnya bertahun-tahun.
Dalam keluarga engkau mengalami keadaan yang gak enak. Perkataan yang terus menerus. Perkataan yang buruk diucapkan. Sehingga kau merasa luka hidupmu. Tuhan sedang sembuhkan dan menjadikan baru. Oh Rabba Syakar laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk lawatan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja bukan hanya bagi setiap kita yang ada di tempat ini, tapi yang di rumah-rumah. Saya selalu yakin hadirat Tuhan gak pernah expired. Sudah mengikuti, menyembah, kapanpun. Tuhan jamah dengan hadirat Tuhan yang baru setiap waktu. Satu ayat saja saya ingin bacakan, ayat ini sangat-sangat indah. Ya, ini ayat yang populer. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ayo saja kita baca ya. Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini, dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan tuh punya masa depan, punya janji buat kita. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Amin. Percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan, itu ujungnya itu hari depan yang penuh harapan. Tapi memang melewati proses itu gak mudah. Saudara, sebetulnya ayat ini datang kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Yeremia menuliskan sebuah surat dikirimkan kepada orang-orang Israel yang terbuang di wilayahnya Nebukadnezar. Saudara, mereka di tempat pengasingan pembuangan. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka sama Tuhan, kenapa seperti ini? Mereka udah pengen kembali ke tanah perjanjian. Lalu datang nabi-nabi palsu memberikan kepada mereka janji-janji palsu. Sekarang kamu kesini, kamu begini, kamu ini. Tapi Tuhan gak ngomong gitu. Malah Tuhan melalui Nabi Yeremia berkata, kamu tinggal di tempatmu, berlaku setia. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku tempatkan. Lalu kemudian Tuhan berkata di ayat yang ke-11 tadi. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, kamu gak usah takut. Sekalipun kamu mungkin sekarang mengalami keadaan yang enak dimanapun, percayalah. Aku ini sudah mengatur semuanya. Saudara, mungkin dalam hidup ini kita sering kali, Tuhan kok saya mesti lewatin masa ini. Tuhan, saya seperti mengalami keadaan yang kering. Tuhan, kenapa keadaan saya seperti stagnan? Tuhan, saya melewati proses ini. Kenapa Tuhan? Saudara, dari ayat-ayat ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, saudara, pertama, kita harus mempercayai rancangan Tuhan dan waktu Tuhan. Amin. Seperti bangsa Israel. Tuhan udah menubuatkan nanti dalam 70 tahun genap. Itu tanah perjanjian itu akan diisi kembali. Mereka akan kembali sesuai rancangan Tuhan. Ada waktunya Tuhan.
Kita nggak usah dahului, tapi yang patut kita pegang adalah kita percaya rancangan Tuhan pas yang terbaik. Amin. Jadi nggak usah ragu, saudara. Ya, mempercayai rancangan Tuhan dan waktunya Tuhan. Ya. Kemudian hal yang kedua yang saya ingatkan, mari hidup dalam damai sejahtera. Bangun hidup dalam damai sejahtera artinya kita menentukan diri kita sendiri mau damai sejahtera apa enggak. Mau gelisah, mau khawatir, takut, itu kita menentukan. Karena itu sudah enggak usah memikir terlalu jauh. Percaya sama rancangan Tuhan dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tidak usah panik, tidak usah kemudian kita dengan keadaan kita lalu kita kemudian mencari-cari segala sesuatu hal untuk kita supaya bisa segera lepaskan. Pokoknya saudara mengucap syukur itu penting. Supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Jangan menyalahkan orang lain. Supaya tetap hidup dalam damai sejahtera satu dengan yang lain. Dan yang ketiga. Jangan memperkatakan hal yang buruk. Sebab apa? Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Jadi jangan ngomong hal-hal yang celaka. Jangan ngomong hal-hal yang buruk. Kadang perkataan kita bisa menciptakan sesuatu yang buruk buat kita. Padahal Tuhan gak mau. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Tuhan tuh punya rancangan. Untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Karena itu sikap kita. Kita harus mempercayai rancangan dan waktu Tuhan. Kita harus membangun hidup dan keluarga yang dipenuhi damai sejahtera. Saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan. Itu damai sejahtera. Jadi jangan cari musuh, saudara. Jangan selalu apa-apa diumbar hal-hal yang buruk. Karena itu yang ketiga, hati-hati dengan perkataan. Jangan mengeluarkan hal-hal yang celaka. Jangan mengeluarkan hal-hal yang kutuk. Jangan bersungut-sungut. Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan indah bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada 3 lagi. Ku tahu rencanamu. Katakan sama-sama. Indah bagiku. Ku tahu kehendakmu. Baik bagiku. Ku tahu rancanganmu. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Ada mujizat terjadi di rumah-rumah. Ada mujizat dan pertolongan Tuhan dialami oleh umat Tuhan dimanapun. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Wow. Rasanya gak pengen berhenti nyembah Tuhan. Tapi saudara di rumah-rumah, saya ingin bacakan kesaksian. Dituliskan di YouTube channel dari Joe. Ini tulisannya cuma Joe. Shalom Pastor Weliar, nama saya Johan, asal Manado. Oke. Saya mau membagikan kesaksian sedikit. Saya memiliki penyakit sesak dari tahun 2016 sampai sekarang. Saya sudah 2 kali cek ke dokter, selalu dibilang hanya alergi. Tapi setiap tahunnya saya merasakan perkembangan penyakitnya ke arah negatif. Dan sangat menghambat aktivitas. Saya merasa itu bukan alergi. Saya sering berdoa tetapi tidak ada jawaban. Dan akhirnya saya sering menyalahkan Tuhan dan berhenti berdoa. Singkat cerita beberapa bulan lalu saya mengikuti wawancara kerja. Dan puji Tuhan saya terpilih. Dan pada tanggal 9 April saya dapat kabar kalau tanggal 17 saya dijadwalkan ikut medical check up. Seminggu ini saya begitu gelisah, khawatir dan stres tentang kondisi penyakit saya. Karena salah satu syaratnya tidak boleh ada penyakit yang berhubungan dengan sesak. Saya bingung harus apa. Kalau ke dokter paling dibilangnya alergi. Kalau berdoa percuma. Dalam kurung di pikiran saya waktu itu karena sebelumnya saya sudah melakukannya. Setelah itu gak tahu kenapa saya buka YouTube dan muncul video pastor yang berjudul Oleh Bilur Yesus Ku Disembuhkan.
Video itu sudah 1 tahun yang lalu kayaknya di-upload. Tapi sebelum saya buka, saya mencoba percaya dan mengimani video itu ditujukan buat saya. Di awal video pada saat penyembahan, saya langsung menangis sejadi-jadinya. Karena setiap kata yang saya ucapkan dalam lirik lagu atau penyembahan, saya mengimani itu dan membayangkan Tuhan ada bersama saya waktu itu. Dan juga sudah membersihkan semua kepahitan dalam hati saya. Di hadirat Tuhan saya merasakan kenyamanan dan tidak bisa lagi bernyanyi. Karena suara sudah terseduh-seduh karena tangisan. Tetapi saya berusaha agar mulut saya tetap menyembah. Dan akhirnya saya berbahasa roh. Saya berbahasa roh terus menerus. Di saat pujian penyembahan di dalam hidung saya berasa ada sesuatu yang sedikit yang terbuka. Tapi saya terus menyembah. Singkat cerita di akhir video saya mencoba menarik nafas panjang dan akhirnya saya berasa ada jawaban Tuhan. Dulu saya tidak bisa menarik nafas panjang dan dada selalu berasa ada yang ganjel dan menimbulkan sesak. Tetapi selesai itu sudah bisa walau kadang masih susah. Mulai dari situ saya memutuskan untuk setia percaya kepada Tuhan. Dan setiap hari mengikuti worship bersama pastor. Dan sambil mengimani setiap saya menyembah dengan iman ada perubahan yang terjadi. Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Dan benar kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Ini hari kelima saya mengikuti worship bersama pastor dan saya merasakan perkembangan setiap harinya ke arah yang lebih baik. Bahkan saya merasa hampir pulih total. Saya pun mengerti kenapa dulu Tuhan tidak menjawab doa saya. Karena dulu saya hanya berdoa saja tanpa melibatkan pujian penyembahan dan juga iman di dalamnya. Terima kasih Pastor William dan tim, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian saudara. Saudara dikasih Tuhan ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya terima. Saudara saya gak bisa bacain semua. Tapi saya melihat banyak mereka yang ada yang seketika disembuhkan. Ada yang besoknya lusa. Ada yang sudah dikasih Tuhan mereka sudah berdoa lama. Tiba-tiba pintu dibuka. Kesembuhan terjadi, keluarga dipulihkan dan lain sebagainya. Saya mau berkata kalau orang lain ditolong, Anda pasti ditolong juga. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo katakan sekali lagi. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Kasih karunia damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Rohul Kudus, menyertai, melindungi, menguatkan kita. Nyatakan dirimu terus dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat worshiper, saya menyapa di rumah-rumah semua. Keep on believing and keep on worshiping. Ya, kalau orang lain ditolong, kita pasti ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa dalam program saja bersama dengan saya. God bless you all. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.